Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang SBM PTN. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai soal UTBK. Sebelum kita masuk pembahasan, kita perkenalan dulu sama kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah M. Gojali. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk soal biologi UTBK tahun kemarin. Oke adik-adik, nah sekarang sudah kakak share untuk soalnya. Ini ada nih di tampilan layar kita berkaitan dengan soal UTBK yang ada di tahun kemarin. Oke, soal pertama ini ada soal berkaitan dengan divisio, bryophyta, dan pteridophyta. Oke, secara simpelnya bryophyta itu adalah lumut, kalau yang pteridophyta adalah paku. Oke, nih kakak bacakan soalnya untuk yang pertama. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar untuk divisio, bryophyta, dan pteridophyta. Nah, di sini ada 5 jawaban, ada 5 opsi jawaban. Kita harus mencari yang paling benar jawabannya. Oke, yang pertama nih, di opsi jawaban yang A. Bryophyta memerlukan air dalam proses perkembangannya, sedangkan pada pteridophyta tidak. Yang B, jaringan bryophyta dan pteridophyta belum terdiferensiasi secara sempurna. Oke, yang C, pada bryophyta, protonema merupakan fase sporofit, sedangkan pada pteridophyta, protalium merupakan fase gametofit. Kalau yang D, protalium merupakan fase gametofit pada bryophyta dan pteridophyta. Nah, kalau yang E, fase sporofit pada bryophyta adalah sporanium, sedangkan fase sporofit pada pteridophyta adalah tumbuhan paku itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk soal yang pertama. Oke, nih. Oke, tadi seperti yang kakak jelaskan, yang namanya bryophyta ini adalah untuk tumbuhan lumut. Kalau kita lihat nih untuk tumbuhan lumut itu biasanya dia yang hidupnya nempel-nempel di dinding-dinding. Nah, untuk karakteristik tempat hidupnya biasanya dia hidup di tempat yang lembab. Di sini nanti ada 3 penggolongan, ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tapi kalau berkaitan dengan opsi jawabannya itu berkaitan dengan proses reproduksinya atau perkembangbiakannya. Yang kedua ada pteridophyta. Nah, ini adalah untuk tumbuhan paku. Nah, kita kembali lagi nih ke opsi jawaban yang ada. Yang di A, bryophyta memerlukan air dalam proses perkembangbiakannya, sedangkan pada pteridophyta tidak. Di sini jelas salah karena baik bryophyta ataupun pteridophyta itu sama-sama memerlukan air yang digunakan untuk proses fotosintesis. Berarti di sini sudah salah nih. Dikatakan bahwasanya pteridophyta tidak memerlukan air. Kemudian yang opsi jawaban B, jaringan bryophyta dan pteridophyta belum terdiferensiasi secara sempurna. Apa sih makna dari terdiferensiasi? Ada yang tahu nggak nih? Kakak jelaskan aja. Yang namanya terdiferensiasi itu adalah bekerja secara khusus. Jadi misalkan masing-masing antar organ kerjanya khusus. Siapa yang melakukan fotosintesis, misalkan di daun, atau misalkan pada tumbuhan tingkat tinggi, batang tidak melakukan fotosintesis dan sebagainya, itu terdiferensiasi secara khusus. Kalau pada bryophyta dan pteridophyta, ini masih ada beberapa spesies yang sudah terdiferensiasi secara khusus. Kemudian kalau yang berarti ini kurang tepat di jawaban yang B. Kalau yang C, pada bryophyta protonema itu merupakan fase sporofit, sedangkan pada pteridophyta protalium adalah fase gametofit.
Oke, ini kita masih bingung. Kemudian yang D, protalium merupakan fase gametofit pada bryophyta dan pteridophyta. Yang E-nya, fase sporofit pada bryophyta adalah sporangium, sedangkan fase sporofit pada pteridophyta adalah tumbuhan kaku itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan sistem reproduksinya. Sistem reproduksi pada, kita masuk ke tumbuhan lumut dulu. Ini bawah sini saja ya. Lumut atau bryophyta. Ini dimulai dari fase spora. Spora itu apa sih Pak? Jadi spora itu kalau pada tumbuhan tingkat tinggi digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, nanti di dalamnya ada yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan betinanya atau kotak dari gamet yang ada. Spora nanti dia akan menjadi protonema. Kemudian akan menjadi tumbuhan lumut. Nah, pada tumbuhan lumut di sini ini adalah fase yang gametofit. Gametofit. Oke. Coba besarin. Sudah cukup. Nah, dari fase gametofit tumbuhan lumut ini nanti di sini terbagi menjadi dua. Ada antheridium, ada archegonium. Antheridium, ada archegonium. Antheridium sudah kita ketahui ini adalah untuk yang kelamin jantannya. Kita tulis di sini adalah sperma. Kalau ini adalah ovum. Nah, kemudian ketika sperma bertemu dengan ovum, dia akan menyatu nih, akan membentuk yang namanya zigot. Oke, zigot nanti akan berkembang menjadi sporanium. Oke, zigot atau sporanium nanti ini sudah 2N, 2N. Ini gametnya masih N. Nah, ini ada dua nih, fase gametofit dan kalau yang sporangium ini adalah fase sporofitnya. Oke, itu pada tumbuhan lumut. Nah, di sini kita ambil yang C dan D. Pada bryophyta, protonema merupakan fase sporofit. Salah ya, tadi yang kalau sporofitnya adalah pada sporanium. Nih, kalau Bapak berhasil, fase sporofitnya itu adalah yang sporanium. Berarti opsi jawaban yang C ini salah. Kemudian yang D, protalium merupakan fase gametofit pada bryophyta dan pteridophyta. Fase gametofit. Nah, kalau gametofit pada tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, berarti yang D juga jelas salah. Kita hanya memacu pada tumbuhan lumut. Nih. Berarti yang E masih memungkinkan. Kita kembali ke reproduksi yang kaku lagi di sini. Tumbuhan kaku. Oke, dimulai sama juga dari spora. Nah, nanti di sini ada perbedaan nih, letak spora antara tumbuhan lumut dan tumbuhan kaku. Kalau tumbuhan lumut, Bapak ambil contoh ini adalah yang tumbuhan lumut daun. Nah, kalau lumut daun, mengapa dia disebut sebagai lumut daun? Karena sebetulnya nanti memang seperti berdaunan. Ini adalah untuk sporanya. Ini
pada tumbuhan lumut. Kalau pada tumbuhan paku, itu rata-rata nanti sporanya berada di daunnya. Baik nanti di pertulangan daun misalkan. Nah, nanti di sini ada nih kotak-kotak sporanya atau sporamium nanti sebutannya. Dalam sporamium nanti ada spora-sporanya. Ini nanti ada yang di pinggir, ada yang terletak di tengah, berdasarkan spesiesnya masing-masing. Dan kita masuk kembali lagi ke perkembangbiakannya. Oke. Ini setelah spora, di sini ada yang namanya protamium. Nah, di sini jelas ya. Kalau untuk lumut itu sebutannya adalah protonema, kalau pada paku adalah protamium. Kemudian di sini juga ada nih sama, ada antheridium, ada arche. Sama arche. Oke, tadi ada yang sperma dan ada yang ovum. Ini nanti akan menjadi yang namanya zigot. Oke. Nah, setelah zigot nanti pada fase sporofitnya di sini adalah tumbuhan paku itu sendiri. Tumbuhan paku itu sendiri ini adalah sporofit. Kalau ini adalah gametofitnya. Nah, ini bisa kita lihat jawaban yang paling tepat itu adalah di opsi jawaban yang Nih, kemudian kuncinya di sini juga yang sering muncul itu adalah fase dominan dan fase yang non dominan dari masing-masing tumbuhan ini, lumut atau paku. Pada dasarnya, kalau pada tumbuhan paku, fase sporofit itu lebih dominan daripada fase gametofit. Kalau pada tumbuhan lumut berarti sebaliknya. Itu kata kuncinya nanti. Nih. Pada tumbuhan paku, T-paku, sporofit lebih dominan dari gametofit. Nah itu tadi berkaitan dengan soal nomor 1.